itu siapa, saya tuh itu siapa, dalam hati itu siapa, ya Allah itu siapa. Pelan-pelan posisinya nggak tatap muka gini, posisi si makhluk halusnya gini, saya tuh gini cuman apa nyebelahin gini gini tak kalau di sini gini. Saya tuh gak jelas lihat mukanya, cuma mukanya tuh kayak ada apa darah sama nanah gitu. Dari sini kan di pinggir gini kan saya lihat gini tek tek ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jal oleh Sebuah orang tua pengen sukses. Amin. Amin. Sekarang Jal oleh kedatangan Wawan Monke. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini si Wawan gak tahu kemana gitu. Udah lama menghilang, sekarang datang lagi. Kemana wae? Ya saya sibuk kerja. Kerja apa? Kerjain diri sendiri sih. Gawe guys. Jadi si Wawan ini mau bercerita gitu kan dulu sempat Jaule sama tim bikin prank pocong ya kan? Iya. Prank pocong. Nah si Wawan tuh mau menceritakan pas pertama jadi pocong itu ketemu pocong asli. Pocong asli itu. Gimana tuh perasaannya ketemu pocong asli? Boleh Wan di sedikit cerita ke teman-teman yang penggemar prank pocong Jaole gitu dari 0 subscriber nyampe sekarang gitu. Dulu kan apa rajin banget ya kan kita bikin prank pocong di luar di dalam rumah nah gitu ya. Sampai masuk TV loh dulu. Oh kita sempet masuk TV ya kan? Iya sampai bisa masuk TV Trans 7 apa Trans TV ya dulu tuh. Tahu aing lupa lagi soalnya teman-teman yang nonton gitu. Oh iya warga plus 62. Iya warga plus 62 itu. Alhamdulillah gitu buat penggemar pocong Jaole nih ya. Terima kasih gitu udah support kami. Apa? Maaf nih sekarang konten prank pocong itu sedikit dikurangin gitu takutnya kalian bosen gitu. Jangan takut bosan tuh banyak masalah. Banyak masalah soalnya ya emang juga sih emang banyak masalah. Dulu kita sempat di apa? Ditegur sama desa sama desa tuh Sama warga. sama warga seperti tegur gitu Bang Ijal sama tim gitu sempat ditegur nggak tahu kenapa ya mungkin ya gitu ya lah padahal kita ya salah kita sendiri sih belum konfirmasi sama RT sama RW-nya gitu. Nah waktu itu kan si Wawan jadi pocong pertama kali jadi pocong si Wawan ya Iya. pertama kali jadi pocong dia tuh ada apa ya ketemu kembaran ketemu pocong asli ya waktu prank di mana sih Wan Di rumah. di rumah ya pas waktu sama adik Iya sama adik si gua Wanda ya itu. sama si Wanda ya bolehlah buat penggemar Jaole siapa tahu pengen tahu gitu cerita di balik layar prank pocong itu kayak gimana gitu coba jelasin gitu ceritain awal mulanya jadi pocong prank pocong gitu. Ya awal mulanya sih seneng Kenapa senang? seneng gitu pengen nyobain adrenalin baru gitu yang selama ini Pak Apa adrenalin astagfirullah adrenalin gitu. adrenalin baru gitu. Yang bener tuh gimana? Itu pengalaman itu pertama-tama tuh kita kan bikin beres dulu kan prepare dulu kan. Pas apa awalnya mau gak mau sih ya, dalam hati juga mau gak mau udah. Siapa yang nyuruh jadi pocong itu? Pocong sendiri kan enggak Iya. karena semua teman-teman kan ngalamin gitu ya Jadi nyobain satu persatu ya. nyobain satu persatu pas giliran gue nih pas giliran gue itu dalam hati kok gak enak mau gak mau gitu Gue gak mau ya. mau gak mau ya akhirnya gue putusin ya oh ya udahlah. Itu waktu dulu teh pas prank pocong itu pas malam Jumat ya kan? Pas malam Jumat ya malam Jumat pas malam Jumat tuh yang teman-teman gak ada gitu suaminya kurang ya akhirnya beraniin diri lah pas begitu didandanin tuh kok makin gak enak
udah dalam hati tuh ya demi penonton lah, demi penonton setia oleh gitu, demi kasihan view ya, demi view demi kasihan. AdSense ya, Demi AdSense kasihan. kita nggak munafik ya kan, demi AdSense Demi juga. AdSense ya, demi AdSense, demi kalian juga, Demi si emak ya, demi si emak. Semua Iya. pengen apa yang perlu. mari gitu ya. Mari nanti kita ini ya. Akhirnya prepare beres, pakai pas begitu masuk ke apa, ke kan di mana, di kaca, di jendela Oh, di balik ini gorden, balik gorden. balik gorden itu masuk sama si Wanda juga ya. Kenapa saya bilang sebelum belum kenapa tuh takut cina. Udah saya untuk meyakini si Wanda biar agar taktis ya, yang gini lah nih, joget-joget gitu biasa-biasa, agar karena kalau si Wanda ikut takut ya gak bakalan benar itu videonya, kasihan dia si kecil. Kalau terpulah tuh. Oh boleh. Biar nggak tegang ya, biar Biar nggak tegang. nggak Boleh. Jadi gimana? Akhirnya saya joget-joget ngeyakini si Wanda bahwa gak ada apa-apa gitu, biar si Wandanya gak ikut tegang gitu, kasihan si anak kecil. Cuman dibalik saya joget-joget ngeyakini si Wanda biar semangat, sayanya yang malah ngedrop. Pas saya lihat ke kanan, ke kaca jendela, itu siapa dalam hati, itu siapa ya Allah, itu siapa. Pelan-pelan posisinya nggak tatap muka gini, posisi si makhluk halusnya gini, itu gini, cuman nyebelah ini gini tak, kalau sini gini itu mau ini bingung. Cuan megang sini, dia bilang gak enak hati. Bismillah dalam hati, makin sini makin panas, saya keringetan tuh. Keringetan budaknya sampai luntur ya. budaknya sampai luntur. Ini nyokin nih gimana, mau prank masih lama. Tadinya saya mau berhenti kalau ini makin lama gitu, mulai makin lama. Saya mau udahlah, saya bukan nyerah gitu, udah nanti aja gitu, prank kucing itu. Soalnya gimana ya, seru sampai merinding loh. Merinding ya. Merinding nggak mau ke bawah halusinasi ke rumah saya. Soalnya itu waktu bener-bener pocong. Iya. So kalau saya tuh gak jelas lihat mukanya, cuma mukanya tuh kayak ada darah sama nanah gitu. Dari sini kan di pinggir gini kan, saya lihat gini tak kesini tuh kan putih ya, putih. Pas saya jelas lihat kalau itu kurang tahu sih kalau itu emang benar pocong apa enggak, cuma pas lihat tek ini kan putih cep merah kayak nanah gitu. Gila. Sumpah itu saya sampai gimana ya, pas pulang saya jadi takut ikutin gitu. Bahkan sampai sesepuh sini kan bilang ada yang benerannya, kata saya tuh. Kalau saya juga diem nggak banyak bicara sih pas ditanya sampai rame gitu, warga sini sampai datang sini kan saya juga bingung. Kata warga sini emang ada ya, kalau itu emang ada beneran sih berarti saya gak salah lihat gitu. Dari situ kalau emang beneran ya bersyukur gitu, gue bisa lihat yang itu orang lain belum tentu gitu. Cuman ya balik lagi, sumpah saya ngedrop sempet coba tapi gak enak badan gitu, sakit meriang gitu di pas pulang. Pas kesini lagi tuh, pas besok kesini lagi gue jadi pengen duduk di sebelah jendela itu, jendela pas waktu saya prank, pengen dilihat-lihatin. Disengaja emang nggak ada ya, kalau disengaja ya iyalah, namanya juga kan makhluk halus ya kan, kalau disengaja aja tuh nggak akan kelihatan. Itu apa sih bahasa Sundanya, ngabonguhan gitu ya, ngabonguhan gitu. Cuman di balik itu ya senang sih, senangnya ya bersyukur gitu, bisa lihat yang orang lain belum tentu bisa gitu, bisa bayangin gitu nanti aing teh siga kitu beureunya. Kalau
hirup orang di dunia teu bener. Itu bener kayak gitu. Lamun misalkan hidup nanti loba hutang berarti beungeut teh ditunggu berarti gitu. Hirupna teu bandung lagi. cuman le yang bikin gue takut, bener-bener takut gitu ya. Itu pas keluar darah sama apa itu teh? Nanah. Bikin Nana tuh kok pengen muntah. Pengen muntah, keringetan, bahkan sampai luntur tuh itu bedak. Ini Gak bisa bayangin tuh. Sumpah. ini Nih. Apa merinding gini le. katela. Sampai keringetan loh. Padahal AC nyala tuh. Kalau pengen muntah katela. Maaf guys, tadi gua ke bawah suasana dia cerita gitu. Muanya tuh nyampe gitu ke aing mah. Ya lanjut bau. Lanjut lihat Nana darah sama bau itu kan bau yang kamu tadi bilang. Sampai ketidur pun banyak yang istilahnya apa tuh? Kebayang Ya, yang ngerasain bau inilah, bau itu sampai tidur pun kan di kamar semua katanya di ruang itu ya dulu kan. Makin nggak enak. Mau tidur di atas bingung, di bawah bingung karena deket posisi si pocong itu ada. ya. Si Wanda tuh sampai itu pas sudah selesai bikin prank tuh bilang saya om jangan, wah saya mau tidur, saya takut. Ya udah tidur aja. Saya tuh takut dia ngedrop ya. Soalnya kan masih kecil ya kan. Iya masih kecil ya. Yang akhirnya yang ngedrop gue sampai ke rumah tuh gak enak badan sih, pusing. Sampai ke perjalanan pulang juga naik motor bingung, takut ngikutin gitu. Kalau ngikutin ya saya ikutin balik gitu. Cuman ini makhluk halus gak ada mau diikutin. Goblok. Canda pecong. Terlepas dari itu tuh 2 hari gak enak makan karena baunya masih teringat gitu. Ingat gimana sih saya makan gak enak, masih kebayang-bayang. Padahal itu baru pertama banget sih kan. Saya bikin pertama yang darinya emang gemeteran gini, yang emang tadinya gak enak hati gitu mau ngelakuin, cuman gak enak gitu sama temen-temen sama penonton setia Jawole gitu. Dan ya akhirnya gue lakuin gitu. Dan keadaan waktu itu emang gue lagi enak badan, ketambah lihat itu ya pokoknya pas yang bikin ngeri itu pindah nih, gak kan awalnya gak depan gini nih, bersampingan gini nih, sampingan pindah pas pindah ke rada dia pindahnya terbang apa posisi pindahnya pas waktu prank mulai, pas waktu saya lihat buka gorden mau lihat suasana buat teman-teman. Pas gitu udah emang udah pas mau dimulai bentar lagi siap kan si Wanda siap pas lihat ke pinggir lagi saya kaget kemana ini pocong. Wanda tuh dia ngelamun aja bentar lagi mau dimulai ya pas bilang gue semangat dia gini masih lama kenapa itu ada itu sih ternyata di belakang dia kan gini kan awalnya di sini di belakang saya. Pas saya lihat mukanya tuh nggak kelihatan, memang real nggak kelihatan, cuman hitam karatan gitu gitu kayak besi. Iya besi karatan, hitam karatan. Kesini nih jauhan aja nanti aing muntah lagi nih. Saya ngeri sedap gitu loh pokoknya. Nah di situ gue gak sadar banget prank itu udahan, padahal saya gak sadar prank itu selesai. Sumpah gak sadar, sumpah saya real tuh gak sadar, di bawah kendali pikiran saya prank itu gak sadar. Pas saya sadar itu pas di endingnya saya joget
pas yang dikasih backsound joget-joget, padahal saya itu nggak sadar kalau saya lagi main. Oh ya gitu. Nggak sadar sumpah. Ada pocong gitu, bener ada pocong. Saya dapat sebelah. Saya nggak tahu kalau itu saya lagi ngeprank. Oh ya. Sumpah saya gak sadar itu. Pas saya kata kamu tuh pas lihat di videonya, saya pasti ya pas lihat videonya ini kok saya udah selesai udah padahal saya ingat dulu saya cuci muka saya baru sadar saya tadi lagi main tapi kok gak ngerasain gitu, Gak ngerasa apa-apa ya. berarti selama saya ngeprank youtuber itu saya tuh keadaan sadar gak sadar. Gila bang, ini merinding nih ini. Kata sesepuh tetangga tuh saya yang bikin saya takut tuh tetangga sesepuh tuh pelotot saya motor sambil bilang pocong nunjuk ke arah emang yang ada pocong di situ nunjuk. Saya buka jendela nggak ada, tapi posisi si kakek si bapak itu tetangga nunjuk saya pocong. Akhirnya kan saya dikasih apa air minum. Dikasih air minum, saya minum. Ya istighfar ya ya Allah ini kenapa? Saya sumpah yang dari awalnya sadar mau bikin prank sampai gak sadar ya. Gak bisa ngendaliin sumpah. Dan di situ ngerasa saya kagetnya tuh kok udahan gitu, pranknya kapan? Jadi nggak tahu pas waktu begitu mulai lu dalam keadaan nggak sadar ya. Iya. Bahkan pas saya lihat joget ini kapan saya jogetnya, pas lihat di video kapan ini saya joget, ketambah tuh di atas lemari. Ya lemari kan ada lemari. Ya kan saya ngomongnya ceplos gitu, suka kayak bercanda nantang ini Polontong lah polontong. Kayak ada tengkorak gitu gini ganti-ganti kunci. Iya, ganti kunci. Yang posisinya saya lihat saya lihat sambil ngelamun, saya sambil ngerokok gini. Sat jatuh. Bangsat ada apa? Saya tuh. Pokoknya ngeri lah pas waktu pertama pengalaman kayak gitu. Gua kan dulu kan pas begitu beres prank ya, pas ngedit videonya kan gua kirain gua tuh pas joget tuh disengaja gitu. Ternyata pas lu joget itu dalam keadaan gak sadar ya. Gak sadar. Si Wanda juga sama gak sadar. Iya, sadar gak sadar. Kalau si Wanda itu diem, dia tuh gak. Tanya kan biasanya itu anaknya kan suka bercanda, suka tengil lah istilahnya kalau ini. Gimana aja kakaknya? Kok kakaknya lebih. Kakaknya ada lebih guys. Kakaknya kok si Wanda itu kan biasanya tengil gitu. Diam dia tuh. Kata saya tuh. Saya tuh tepak ini udah mulai udahan om kapan udahannya saya tuh ya itu emang sadar gak sadar ya gitulah, seperti kalau istilah ini mas seperti orang kesurupan. Saya tuh ngelihat, saya tuh ngedengar tapi gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa diem bengong gitu. Berarti buat nih sahabat Diole yang suka prank pocong, pasti adegan si Wawan sama adek gua joget itu real kayak yang nggak sadar gitu, kayak yang kesurupan gitu ya. Dikirain gua pas ngedit video tuh lu tuh sengaja gitu joget gitu buat menghibur Diole. Ternyata ya gerakan ya kelihatan gerakannya kaku gitu kayak yang ada yang gini gitu ya, sampai bedaknya luntur habis kan. Itu bedak bagus banget kalau buat bikin pocong gitu kan kuat. Cuman yang anehnya itu waktu gue pakai tuh kok luntur gitu ke sini, dan pas luntur gini nih saya ngebayangin itu Nana. Pokoknya saya dalam hati gak mau lagi bikin kayak gitu. Bukan trauma, cuman was-was aja gitu.
takutnya gue takutnya kena apa gitulah yang aneh-aneh gitu, yang tapi enggak diinginkan ya kan. dan gue baru cerita sekarang ya karena gak mau gitu bikin teman-teman ngedrop gitu karena kejadian gue ini yang waktu itu. Gue juga sih baru tahu sekarang gitu, tadi pas di belakang layar lu nyeritain lu ini pas kejanggalan pas waktu prank pocong. Udah ceritain aja nanti pas dibikin video. Ternyata itu ngomong tuh. Nah tuh ngomong karena emang gue itu orangnya lebih dipendam sendiri sih jadi gak mau ikut teman-teman ngedrop atau istilahnya tuh gak lah apaan sih, kan gak semua orang bisa nerima gitu, apaan sih begini itu. Pantesan badannya kurus gede. Gua kan di dalam di kamar kan nggak tahu ya kan, yang pas kejadian itu baru gua keluar ya kan, banyak tetangga keluar, bahkan sesepuh juga datang ke sini ya kan. Kirain gua apa gitu ya, pura-pura, ternyata Emang ya sesepuh sini ngerasain gitu. Dan guys emang bener-bener pertama bikin prank itu warga sampai datang ke sini. Nah kan biasanya kalau bikin prank aman-aman aja gitu. Aja. Itu bikin prank pocong itu waktu beberapa video ya, Berapa episode sih? 5 kalau nggak salah. 5 yang sebelumnya viral gitu kita bikin lagi. Ternyata dan yang bikin saya bikin ngedrop kayak itu, saya sampai ditunjuk sama sesepuh ini, katanya itu pocong. Takutnya saya lihat gini gak ada, emang sih mau ya memang gak ada gue, tapi kata sesepuh itu namanya orang tuanya itu pocong apa yang nunjuk ke saya lah iya kan lu lagi pakaian pocong mungkin lu pocong gitu, pocong goblok gitu. Tapi kata si sepuhnya ada pocong beneran di belakang gue iya. Mungkin itu yang bikin gue gak sadar gitu, gak sadar gitu. Gue tuh denger suara-suara teman-teman gue dengar, cuman gue gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngomong ya kan, gak bisa gugup tuh, mau gerak ketambah mau gerak susah, jadi keringetan. Jadi gitu ya, semoga contohin gini ya. Iya. Gak bisa ngomong ya. Gak bisa ngomong, gugup banget. Lu mau ngomong gitu. Iya. Ya, pasti sih kayak gitu. Kayak gitu guys, mungkin. Enggak sih, ini cuman contoh doang. Canda pocong ya. Dan lah buat teman-teman yang lainnya kalau bikin prank sebisa mungkin ya. Oke, jadi teman-teman ya segini aja ya. Apa si cerita si Wawan tuh emang bener real ya, Wan? Real itu saya. Ini demi kalian juga pecinta pocong Jaole. Ya. Itu booming banget ya kan? Ya booming banget pas waktu prank. Berapa views itu? Banyak ya kan? Terima kasih buat kalian dan karena kita naiknya tuh karena prank pocong ya. Karena prank pocong. Soalnya kita bikin prank pocongnya tuh beda dari orang lain gitu. Beda dari orang lain. Prank pocong duitnya sama Kunti. Kebetulan prank pocongnya ada 2, orang lain nggak ada. Iya. Orang lain ngikutin kita. Kaget loh sampai masuk TV prank itu. Masuk TV ya, alhamdulillah. Buat ya. kalian yang pengen tahu kita masuk TV, cek aja di nantilah di sini dikasih ininya videonya. Dan buat kalian yang mau prank-prank gitu, tolong lah prepare dulu yang matang gitu, jangan kayak saya gitu. Saya tuh sadar gak sadar waktu bikin sadar kan? Mungkin lu keadaan ngelamun, mikirin utang mungkin ya. Ya utang banyak banget sih. Kayak aing tuh, utang gak ada, uang banyak. Rokok jarcok gitu. Taripan lokal. Boleh ada yang mau diceritain lagi nggak? Banyak sih yang mau diceritain tentang prank, apalagi tentang kita mendaki gunung ke gunung situ.
yang tersesat Tersesat, dalam ini lebah ya. kehidupan. Lembah. Untung nggak tersesat ke mantan lagi ya. Bangsa. Canda mantan. Oke. Kita tuh waktu ke gunung tuh sebenarnya saya lihat yang waktu kita pertama tersesat, tapi next video lah. Next video. Oke, next video nanti kita ketemu lagi sama Wawan Mooncake gitu. Oke, teman-teman Jolly, jadi segitu aja cerita dari Wawan Mooncake. Jangan apa, yang mau niru adegan kru Jolly, persiapannya tuh harus matang, Hati-hati. hati-hati. Jangan lupa baca Bismillah dulu. Ya. Ya tepatnya dengan keadaan badan harus sehat dan hati-hati di pikiran matang-matang ke depannya kamu kayak gimana gitu. Soalnya kalau bikin prank tentang pocong itu gak bercanda, serius bikinnya gak bercanda. Itu nyangkut apa? Mental juga. Mental juga. Mental lu dulu lemah ya kan? Ya, lemah dulu. Itu seruan siapa? Dan terima kasih buat teman-teman Jalole. Terima kasih kok Ki. Ya. Mantap, Le. Sukses terus. Siap. Oke, mantap. Oke, segitu aja. Pokoknya apa? Banyak ini yang nanyain Wawan Mooncake kemana hilang gitu, nggak tahu kemana gitu, nggak tahu apa gitu gitu. Pokoknya segitu aja ya. Nanti kita bercerita lagi pengalaman prank pocong sama kejadian ke gunung. Banyak kejadian ke gunung, kejadian yang mau bikin prank di kampung saya Gajah di sampai yang kesurupan semuanya. Oh, boleh. Dan itu real, yang kesurupan seru banget, itu real. Yang nyisa, yang normal, yang nyisa cuma 2 orang. Termasuk saya, kata teman-teman saya, kata sesepuh itu, saya juga kesurupan. Jangan oleh apa nangis, saya kok apa ngejar. Udah nanti kita ceritain aja ya. Pokoknya segitu aja di channel Jolly. Tetap stay tune terus di channel Jolly ya kan. See you next time di video selanjutnya.